saya tidak pernah akhirnya membayangkan bahwa DM saya itu akan dibalas sama dia. Nah, yang akhirnya dia memberikan nomor WhatsApp duluan. Artis ya, maksudnya artis ngekomen seperti itu gitu. Kayak kok di komennya kok begini, malah jadi begitu saya mikirnya. Kan kita sebagai orang hamil kan pengennya disayang, iya sayang gimana gitu, nggak ada. Itu aja saya cuma didatengin, diajak makan, udah dipulangin ke Berarti hotel. kamu Waktu melahirkan datang? Tidak, Bantuan juga gak ada? tidak, Biaya rumah sakit, persalinan gitu. tidak. Baru 3 orang saja yang speak up itu kerugiannya sudah 5,2 miliar. Wih, 3 orang. selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di special interview podcast dengan topik-topik spesial dengan bintang tamu spesial. Dan malam ini studio kami ini cukup ramai, meriah. Ini bintang tamu kita malam ini spesial karena kita mau membahas satu peristiwa, topik yang juga sedang menjadi pokok pembicaraan banyak orang saat ini. Kita sambut mereka, ada Bang Vino di sana. Halo. Terus Mbak Fang, ada Mbak Tania, ada Mbak Nona Yohana, ada Mbak Roslinda dan ada Ibu Theodora. Mereka ini adalah selain Mbak Fang adalah wanita yang merasa ditelantarkan oleh Vicky Prasetyo. Ceritanya kan lagi rame sekarang. Mbak Fang merasa ditelantarkan, tidak diperhatikan walaupun mereka sudah menikah secara siri. Nanti kita spesial sekali, eksklusif, kita akan mendengarkan cerita dari Mbak Fang. Waktu itu sebelumnya kalau pemirsa lihat kita pernah podcast dengan Bang Vino sendiri waktu itu ya. Yes, exactly. Dengan Bang Vino itu ada sebagian cerita yang sudah disampaikan, tapi berhubung di sini ada Mbak Fang, nanti kita dengarkan sebenarnya apa sih yang terjadi di balik cerita yang kemudian berkembang dan bahkan sudah masuk ke ranah hukum ya Bang, hampir ya. Ya, sudah ada laporan tadi itu. Ya, untuk laporan di Polda Jatim dan Polda Metro Jaya sudah naik ke penyidikan. Oke, dan itu kasus penipuan dan penggelapan. Yes, juga. exactly. Oke. Pertanyaannya Mbak yang agak ringan ini ya. Waktu kita tayangin wawancara dengan Bang Vino, dan itu juga jadi pertanyaan saya waktu itu. Emangnya Mbak Fang gak melihat berita gitu kan? Banyak orang yang bertanya begitu. Termasuk netizen akhirnya, ini Mbak kayak gak punya TV apa? Artinya orang melihat seolah-olah Mbak Fang itu jatuh pada pilihan yang salah gitu. Tapi kan pasti Mbak Fang punya alasan dong. Punya cerita sendiri bagaimana berkenalan dengan Vicky, lalu kemudian menjalin hubungan dan akhirnya menikah ya walaupun siri. Jadi jangan dibilang oh cuma nikah siri, enggak, itu menikah. Bagaimana Mbak Fang bisa mengenal Vicky? Kan Mbak Fang di Pati nih. Ya kan, sementara Vicky kan di Jakarta. Prosesnya gimana dari awalnya, Pak? Oke, untuk awal kenalannya tuh sebenarnya tidak sengaja. Jadi karena saya berdomisili di Pati dan kebetulan dia lagi mau ada event di Pati, saya kan tiap sore jogging ya. Setiap sore jogging di alun-alun dan waktu itu dia itu lagi survei. Jadi survei di alun-alun begitu. Nah, ketika saya ketemu itu kita ada eye contact gitu. Jadi kayak dia senyum, saya senyumin balik. Nah, habis itu dan itu terjadi kurang lebih 2 atau 3 kali lah. Kan saya muter ya. Jadi ketika muter lewat itu ada eye contact gitu. Nah, memang seperti yang digembor-gemborkan sama dia di sosial media mengenai yang saya DM duluan itu memang betul. Karena kan nggak mungkin kalau dia yang DM saya duluan, kan dia nggak tahu nomor Instagram saya apa gitu. Nah,
karena saya sebagai orang daerah nih ya, ngelihat ada public figure dari kota besar datang ke Pati yang kota kecil, terus berada di alun-alun, apalagi sebelumnya kita ada eye contact gitu, saya DM. Dan bahasa DM saya juga sebenarnya biasa aja gitu ya, karena saya dari daerah, saya tidak terbiasa memanggil dengan kayak misalkan lo atau Fik gitu kan kayak kurang sopan. Jadi saya memanggil dengan bahasa Mas. Kalau orang di daerah itu biar sopan gitu. Jadi bahasa saya kayak halo Mas, tadi ya saya yang jogging di alun-alun, ada acara apa di Pati? Kan hanya seperti itu gitu. Nah, saya tidak pernah akhirnya membayangkan bahwa DM saya itu akan dibalas sama dia. Nah, yang akhirnya dia memberikan nomor WhatsApp duluan ke saya dan akhirnya kita lanjut dari chattingan gitu. Dari Chattingan. situ. Iya. Jadi waktu ketemu di jogging itu emang nggak sempat ngobrol. Kalau ngobrol enggak, karena kan kebetulan dia bareng sama beberapa orang. Jadi dia bareng sama beberapa orang, kayaknya lagi survei alun-alun atau gimana gitu. Kenapa Mbak Fang nekat nih DM gitu? Sebenarnya kalau DM kan bukan cuman sama dia ya, maksudnya kita sebagai orang daerah kalau misalkan ada, contohnya ada misalkan Soimah nih, yang orang Pati misalkan, tahu-tahu ketemu makan, terus iseng aja sebenarnya. Jadi kayak hanya sekedar dari orang daerah ketemu sama artis ibu kota kayak fans aja gitu. Sebenarnya hanya sesimpel itu. Oke. Terus dibalas sama Vicky. Iya, kebetulan dibalas. Soalnya kan gini ya. Rata-rata itu kalau misalkan artis ya, yang artis-artis ibu kota itu biasa kalau misalkan kita event itu kita cuman iseng, rata-rata pada nggak ngebales. Ya. Kayak nggak sempet aja gitu lihat, apalagi DM yang siapa sih gitu. Ya. Tapi ketika DM saya yang hanya seperti itu dibales, saya juga sedikit kok dibales ya gitu. Nah, kemudian kan waktu Vicky balas itu kan sempat ada eye contact gitu. Yang Mbak rasakan ini balasan selebriti yang pingin dekat sama fansnya, atau Mbak udah ngerasa kayak tadi waktu dia liat gue, dia tertarik sama gue? Saya waktu pertama kali dia bales sih saya nggak mikir kita akan deket ya. Mikirnya ya hanya biasa aja gitu. Kayak ya hanya ngebales aja gitu, bukan yang akhirnya terus memikirkan kita akan menjalin hubungan atau gimana, saya nggak ada pikiran seperti itu sih. Oke. Lalu kemudian yang membuat proses itu jauh lebih dalam lagi itu berapa lama dari pertemuan pertama itu? Saya itu kan waktu itu DM kalau nggak salah Juni. Dan dia beberapa kali ke Pati menghubungi saya itu, saya belum menemui. Karena sejujurnya ketika dibalas itu malah saya jadi takut gitu. Oh, takut diterkam. Kan dia Tuh. gladiator. Iya, takutnya kok dibales gitu. Jadi saya juga kan, kok dibales ya. Jadi kayak sedikit overthinking juga gitu kan. Terus ketika beberapa kali ke Pati menghubungi saya, tapi saya tidak menemui. Gitu. Terus beberapa kali ke Semarang juga menghubungi saya juga, saya belum menemui. Terus akhirnya baru ketemu itu setelah sebulan lebih lah. Itu Takutnya kenapa? kali. Takut terkenal atau takut dimanfaatin atau takut apa? Takutnya kan karena ya itu tadi, karena dia kan beritanya katanya pacarnya banyak. Waktu di awal kan kita sebagai orang awam kan kita hanya lihat di media framingnya dia pacarnya banyak, ganti-ganti pacar gitu kan. Jadi kan terus dengan dia sebutan gladiator gitu kan, kadang kan ada perasaan ini kok dibales mau apa ya atau gimana gitu. Apalagi dia sering komen ketika saya bikin story. Gitu. Jadi ketika saya bikin story sering dikomen itu saya malah jadi takut sebenarnya. Gitu. Bukan yang seneng atau bagaimana, tapi malah jadi kok jadi kayak misalkan saya bikin bikin story apa dibales cantik atau apa gitu, malah ini kok iya, karena kan artis ya, maksudnya artis ngekomen seperti itu gitu. Kayak kok di komennya kok begini, malah jadi begitu saya mikirnya. Bukannya gitu. berbunga-bunga. Bukan. Malah jadi takut awalnya. Yang komen ya kan? Iya. Malah jadi awalnya memang saya takut sebenarnya. Lalu apa yang membuat Mbak kemudian
berani dan datang bertemu? Untuk datang bertemu saya hanya menghargai. Karena beberapa kali diajak ketemu, saya menolak. Terus waktu pertama kali juga saya bersama dengan pegawai saya, jadi bukan saya sendiri. Jadi waktu itu memang saya ada acara di Semarang, terus kebetulan dia ada acara di Semarang juga. Terus mengajak ketemu, ya sudah saya ketemu, itu juga di rumah makan bersama dengan, kalau nggak salah kurang lebih 10 orang. Timnya Vicky? Iya, Oke, Mbak datang dengan pegawai saya. pegawai Mbak. Apa yang diobrolin di awal-awal? Sebenarnya sih nggak ada obrolan ya yang bagaimana gitu, cuman kenalan biasa. Karena kan waktu itu ada live music. Oke. Jadi kita hanya makan sambil mendengarkan lagu aja gitu. Tapi bersama dengan 10 orang yang lain, bukan kita berdua. Tapi perempuan tuh sama kayak laki lah, dia punya intuisi. Iya. Kayaknya orang ini suka sama gua. Iya, iya. Ngerasain nggak itu? Ngerasa. Karena dia kan sukanya, sorry ya, kayak touchy ya. Touchy, Iya. touchy. Suka sentuh, Iya. touch. Jadi Soft kayak touch. kayak misalkan duduk ya, dia duduk di sini, saya duduk di sini kayak begini A gitu. touchy person bahasanya. Iya. Ada orang-orang dengan karakter seperti itu, jadi kalau ngomong itu dia harus touch something. Iya. Ya. Gitu. Di awal pertemuan pertama itu dia langsung, sini duduk sini sama aku, begitu loh. Langsung panggil saya nggak? Belum. Belum. Sabar Mbak. Belum. pelan-pelan, Mbak. Mbak Tania udah. Karena kita perlu runut cerita ini. Seperti yang pemirsa tahu, kalau tidak salah Mbak Fang Fang akhirnya menempuh jalur hukum kan? Iya. Ya, dan kita mau gali dulu faktanya. Ini versi Mbak Fang Fang. Betul. Nanti mudah-mudahan Vicky juga bisa datang ke sini, setidaknya lawyernya. Jadi pertemuan pertama itu Vicky udah menunjukkan menurut keyakinan Mbak, Iya. dia suka sama Mbak. Karena gini, saya kan bukan tipe orang yang banyak dekat dengan pria, gitu ya. Jadi ketika ketemu dengan pria yang menurut saya touchy tadi itu ya, jadi kayak merasa ini orang, saya nggak tahu ya, entah dia begitu terhadap semua wanita atau memang saya yang kegeeran atau gimana, saya nggak tahu ya. Cuman ketika ketemu itu memang merasanya kayak dia tuh kayak mau nggak jadi cewek gue gitu. Jadi kayak gimana sih cara memperlakukan cewek yang memang diinginkan dan tidak diinginkan, kan kita kerasa ya. Oke. Gitu. Langsung romantis aja awal-awal. Iya. Itu. Setelah itu pertemuan berikutnya berapa lama intervalnya? Setelah itu pertemuan berikutnya itu hampir 1 bulan. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Itu momennya apa? Jadi gini, Lagi-lagi karena dia punya kerjaan atau memang dia sengaja datang untuk ketemu Mbak? saya nggak tahu. Jadi begini, ketika itu kan di Pati lagi ada demo tuh, yang ricuh. Demo di Pati. Pati. Ya. Nah, waktu itu kan saya Dia ikut demo ke sana apa gimana? mungkin ya. Karena kan pas demo, Iya. kali aja dia organisator ya kan, kita nggak tahu. Tapi enggak ya. Enggak. Pokoknya pas Pati lagi rusuh karena ada demo. Ya, pas Pati lagi harus ada demo kan saya ngungsi ceritanya ke Semarang. Oh, gladiator datang menyelamatkan. Menyelamatkan. Terus Saya gimana, Mbak? ngungsi ke Semarang bersama dengan anak-anak saya. Terus dia ada WhatsApp saya, gimana Pati? Saya nggak tahu karena kan posisi saya di Semarang. Oke, Oke. Terus besoknya dia bilang, saya mau ke Semarang. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau memang dia ada pekerjaan atau apa, saya tidak tahu ya. Tapi memang waktu itu, misalkan nih hari Senin, saya di Semarang. Saya kan cerita, saya nggak tahu soalnya saya di Semarang. Jadi demonya seperti apa dan bagaimana ricuhnya saya kan nggak tahu. Besoknya ketika Selasa saya mau check out, dia bilang saya mau ke Semarang, saya OTW Semarang. Kamu extend lagi ya, nanti saya siapkan hotelnya. Oke. Gitu. Jadi pertemuan kedua itu di situ. Di hotel. Ya. Jadi dia extendin saya kamar. Oke. Tapi dia juga bersama dengan teman-temannya dia yang lain. Nah, pertemuan kedua ini makin ini dong. Dari Vicky-nya atau gimana? Pertemuan kedua itu dia mulai dekat dengan anak saya. Karena kan waktu pertemuan pertama kan saya nggak ada anak. Pertemuan kedua kan saya sama anak-anak saya. Jadi kita makan bareng gitu. Tapi itu udah ada kayak dia nyatakan bahwa dia... Waktu pertemuan kedua itu
dia sudah memanggil sayang. Jadi dari pertemuan Loh. pertama itu Nggak pakai intro. enggak. Langsung sayang aja. Enggak. Jadi waktu iya, Jadi Mbak nggak bisa nolak juga gitu ya. Jadi waktu pertemuan pertama ke pertemuan kedua itu dia bilang maksudnya boleh nggak kalau manggilnya sayang aja gitu kan. Oh, dia izin dulu Ya. tapi Caranya gitu ya jadi. Iya, Oke, jadi makasih, nggak ada makasih. yang nggak ada yang Jangan nembak dipilih ya, nembak Nggak gitu, nembak. nggak ada. Kalau anak-anak zaman dulu kan mau nggak jadi cewek gue gitu, nggak ada Nah. sekarang. Jadi boleh nggak Langsung kalau aku sayang. manggil sayang gitu. Cuman karena aku kan awalnya belum terbiasa ya, jadi aku Ya. masih manggil Mas pertamanya gitu. Jadi terus dia lama-lama sayang-sayang, ya sudah akhirnya terus aku bales lah begitu. Jadi waktu pertemuan kedua itu manggilnya sudah sayang. Begitu. Bang Vincent mukanya sampai merah tuh. Lalu- perhatiin deh. lalu kemudian berlanjut ya. Semakin intens pertemuannya. Pertemuan selanjutnya kurang lebih 2 minggu ya. Oke. 2 minggu setelah itu. 2 minggu setelah itu. Wah, jaraknya makin dekat nih kan. Dari Iya. sebulan, 2 minggu. 2 minggu. Tuh, udah sayang-sayangan itu. Udah. Mbak juga udah sayang gitu ya. Manggilnya udah seperti itu. Oke. Nah, apa yang membuat saya menjadi Hmm. mantep ya? Waktu di pertemuan kedua ini kan dia bersama dengan rekan kerjanya. Hmm. Yang ada rekan bisnisnya, ada teman-temannya juga. Nah, waktu itu kan saya makan breakfast bareng sama anak saya di meja yang berbeda. Terus ada teman-temannya dia di meja yang lain. Nah, ketika dia datang, kan dia datang tuh. Terus dia kan nyapa teman-temannya. Saya ada di meja yang lain. Jadi misal saya di meja sini, teman-temannya di meja situ, dia datang. Hmm. Nyapa teman-temannya di meja situ, saya dipanggil. Sayang sini aku kenalin. Oke. Jadi kenapa apa yang bikin saya jadi oh ini orang ternyata serius ya gitu tuh karena di depan teman-teman rekan bisnisnya Iya. dia yang saya tahu ada public figure, ada anggota-anggota dewan gitu. Dia manggil saya dengan sebutan sayang dan dikenalkan ke mereka-mereka gitu. Kalau misalkan saya kan waktu itu masih mikir ini orang cuma main-main gitu kan. Kalau misalkan dia cuma main-main nggak mungkin saya dikenalkan. Oke. Gitu. Jadi kenapa apa yang bikin saya memang mantap dan tertarik karena menurut saya kalau misalkan dia mau main-main nggak mungkin saya dikenalkan. Makanya kenapa seperti itu berarti oh dia serius. Oke. Gitu. Singkat cerita, lalu mengikat komitmen untuk serius dan akhirnya nikah gitu. Iya. Itu berapa lama dari pertemuan kedua itu? Setelah itu kan saya akhirnya sering mengikuti dia pergi. Karena kan ketika dia ada bisnis kemana, saya sering diajak. Event itu sama anak saya atau enggak, itu saya sering diajak. Gitu. Jadi misalkan saya waktu itu bulan apa entah September atau apa, saya tuh ke Bandung itu hampir 4-5 kali. Oke, ke Bandung. Iya, ke Bandung. Jadi saya sering ngikutin dia pergi. Gitu. Kadang dari Bandung bisa lanjut ke Jakarta seminggu gitu. Jadi sering waktu itu. Sudah ketemu keluarga Vicky juga? Belum. Saya Oke. tidak pernah ke rumahnya dia. Jadi selama sampai menikah siri itu juga belum pernah ke rumah Vicky? Belum. Oke. Tapi setiap kali dia misalnya dia mau pergi, dia butuh ditemani, Mbak Fang Fang datang? Dia selalu meminta saya untuk ikut yuk atau enggak kalau enggak aku lagi di Bandung kamu ke Bandung ya gitu. Oke. Gitu. Nanti ajak anak-anak aja kalau misalkan pas anak-anak libur, ajak anak-anak aja gitu. Dia pasti bilang gitu. Oke. Kemudian menikah siri. Ya. Gimana ceritanya? Menikah itu kan sebenarnya karena saya hamil ya. Oke. Jadi memang dia yang selalu bilang kalau saya pengen nih punya anak gitu dari kamu gitu kan. Nah terus akhirnya dia memutuskan untuk kita memutuskan untuk menikah siri itu setelah dia meyakini bahwa anaknya ada detak jantungnya gitu. Kenapa? Itu persyaratannya atau gimana? Nggak tahu, memang mintanya seperti itu. Oke, jadi intinya dia mau menikah karena punya anak gitu ya? Iya. Kepengen punya anak. Kepengen punya anak. Dia Kepingin selalu punya. ngomong kalau dia kepengen punya anak dari saya gitu. Iya, emang Oh, dia sama Kalina enggak, sama Angel enggak. Siapa lagi tuh? Ada beberapa lah. Oh iya. Diceritakan yang kamu bilang setiap
kamu ini kan pada awalnya itu selalu menggunakan pil anti hamil ya, Pil Dan KB. pil KB dia, ya, dia sampai marah kalau oke. kamu Ya. Dan pada saat kamu meminum itu dia marah. Iya, jadi saya itu kan minum pil KB ya. Nah, dia tuh setiap tahu saya minum tuh dia nggak suka. Gitu. Jadi kalau ditanya saya minum enggak, saya jawabnya enggak. Tapi padahal saya minum. Tapi karena jarak kan kalau minum pil KB itu kan jaraknya harus sama ya. Misalkan Iya. jam 10 terus gitu kan. Karena jamnya itu nggak sama itu katanya orang-orang bikin jadi cepat subur gitu. Jadi misalkan saya jam 10 masih bareng sama dia nih, kan saya nggak bisa minum. Jadi biasanya saya mundur dulu, lihat dia lengah dulu, misalkan jam Oke. 11, jam 12 baru saya minum gitu. Dan ternyata itu nggak Malah jadi boleh subur. gitu. Intinya Mbak Fang Fang akhirnya mau menerima ajakan Vicky untuk menikah karena Mbak Fang Fang yakin orang ini udah serius gitu. Dia kan berkali-kali ngomong ya, di TV juga ngomong pengen menjadi orang yang lebih baik. Maksudnya pengen udahlah stop main-mainnya gitu kan, ada kan beberapa kali. Terus habis itu sebelum saya memulai untuk lebih serius, saya kan menanyakan statusnya dia juga. Saya kan nggak mau kalau misalkan dia masih jadi suami orang, akhirnya saya nikahin, saya kan nggak mau. Saya menanyakan statusnya dia juga, dia masih punya istri atau enggak. Dia jawabnya enggak, dia lagi sendiri, posisinya waktu itu bilangnya begitu. Nah tapi kan saya nggak percaya begitu aja kan Bang. Saya lihat KTP-nya dia juga statusnya cerai hidup di KTP. Yang berarti kalau cerai hidup kan berarti dia duda dong. Ya. Nah, kalau saya dekat sama dia kan nggak ada kesalahan dong, harusnya. Nah, terus waktu dekat sama saya tahun lalu, di media itu tidak ada pemberitaan dia lagi dekat dengan seseorang. Kan terakhir dia dekat sama artis M itu kan, yang katanya pacaran. Nah, tapi kan waktu saya tanyakan ternyata dia bilangnya sih gini, gitu. Dan waktu itu memang dia tidak ada pemberitaan dimanapun dia lagi dekat dengan seseorang. Dia juga bilang sama saya, katanya mau fokus kerja dulu, intinya begitu. Oke. Makanya tidak ada pemberitaan dia dekat dengan seseorang. Nah, ya sudah. Akhirnya kan kenapa saya mau didekati, dia ada pernyataan pengen berubah, pengen ini, dia juga udah mau pengen fokus kerja. Anak-anaknya juga sudah besar, katanya tidak mau melihat bapaknya seperti itu lagi. Kan ada tuh dia ngomong seperti itu kan. Nah, saya sebagai orang yang berpikiran positif nih Bang, saya kan tidak bisa menghakimi dia kalau misalkan dia bilang mau berubah, terus saya bilang, kamu nggak bisa berubah, kamu nggak mungkin bisa berubah. Kan saya nggak mau seperti itu. Ya sudah, saya mau mencoba untuk mempercayai apa yang dia katakan. Oke. Lalu kemudian kapan Mbak merasa bahwa Vicky itu udah berubah? tidak lagi memegang janji-janji dan kata-katanya sebelumnya. Ketika dia tahu saya hamil, itu saya merasa dia sudah tidak seperti dulu lagi. Yang dulu sering ngajak saya misalkan, sayang aku lagi di sini nih, kamu nyusul ya gitu. Setelah tahu saya hamil, dia tidak pernah lagi seperti itu. Nah, akhirnya saya mendengarkan omongan dia di salah satu podcast, kalau mendekati wanita itu kita ibarat nelayan. Tebar umpan, kalau udah dapat ya udah gitu. Jadi saya mikirnya berarti saya ikan yang udah dikasih umpan udah didapat sama dia. Jadi tidak perlu untuk dia maintenance lagi. Mungkin dia kan ada tuh di salah satu podcast ngomongnya kayak gitu kan. Nah terus akhirnya saya mikir, oh berarti aku nih ikan yang udah dia kasih umpan udah dapat nih. Nyari lagi di tempat Makanya lain. udah dibiarin aja dia mungkin menebarkan umpan yang lain gitu. Jadi perhatiannya mungkin sama yang lain habis itu mungkin ya. Ternyata ikannya ikan piranha nih. Teman-teman Iya. semua. Dan banyak temen ya. Iya. Kelar nih ya. Makanya Salah orang dia. salah nangkep ikan. Tapi selama ternyata. itu Mbak, selama menjalin hubungan serius itu, kayak apa perlakuan Vicky? Kalau perlakuan dia selalu berkata dengan manis dan baik. Saking manisnya, baik janjinya maupun Sampai ucapannya hampir tidak kelihatan. Gitu. Jadi apa yang diucapkan itu karena terlalu manis, Percaya. jadi hampir tidak kelihatan gitu. Saya kira Mbak diabetes. Jadi diabetes. Setiap hari dikasih manis kan diabetes. Oke, kemudian
Selama 9 bulan mengandung, perhatiannya gimana? Perhatian dia tidak pernah perhatian yang sebagaimana sih. Komunikasi? Kalau komunikasi kita cukup baik. Cukup baik dalam arti kita tidak komunikasi setiap hari ya. Tapi paling nanyain sayang lagi apa, lagi di sini gitu aja. Oke. Bukan Selama yang 9 bulan mengandung itu? Iya, Berarti komunikasinya masih baik? komunikasi hanya seperti itu aja gitu. Oh. Bang. Bukan yang dan itu juga tidak terjadi setiap hari ya. Tidak setiap hari kita komunikasi by WA gitu enggak. Pertemuan lagi udah enggak? Kalau pertemuan belum tidak selalu. Jadi pertemuan itu sebulan sekali atau 2 kali gitu aja. Dan Oke. terakhir saya ketemu juga di tanggal 25 April. Menjelang kelahiran? Bukan? 25 April kan berarti saya masih 7 bulan ya. 7 bulan. Masih lama. Setelah itu? Tidak ketemu lagi. Itu aja jadi gini, saya tuh istrinya tapi seolah-olah kayak bukan istrinya gitu Bang, menurut saya ya. Kenapa gini? Iya yang dirasakan, jadi misalnya gini, saya kan terakhir ketemu tanggal 25 April. Itu saya ada event di Jakarta. Ya, jadi saya berangkat sendiri, pulang sendiri karena saya memang ada event di Jakarta. 3 hari saya di Jakarta, saya cuman ketemu diajak makan, udah dipulangin ke hotel, saya tidur sendiri. Jadi kayak saya merasa, masa suami kok cuman dia ngajak makan, habis itu saya dipulangin tidur sendiri gitu kan. Kan kayak bukan istrinya gak sih Bang? Kayak temen kan jadi akhirnya. Dan itu juga udah terjadi di 25 April yang berarti 4 bulan yang lalu. Dan sampai sekarang saya belum pernah ketemu lagi sama yang namanya suami saya itu. Gimana tuh Bang? Itu. Ini enggak. Jadi punya suami rasa janda. Iya, jadi punya suami rasa janda, betul. Punya suami kayak nggak punya suami ya. Iya, gimana tuh Bang? Kan kita sebagai orang hamil kan pengennya disayang, iya sayang gimana gitu, nggak ada. Itu aja saya cuma didatengin, diajak makan, udah dipulangin ke Berarti hotel. kamu nggak pernah periksa ke dokter, ditemenin sama Saya tuh si cuma Pepe periksa itu? ke dokter dari 9 bulan, cuman periksa itu waktu di usia kehamilan 2 bulan. Itu dia memastikan bahwa oh bayinya ada detak jantungnya. Udah, setelah itu Udah nggak pernah ditemenin lagi. Dia juga nggak pernah nanya. Dia juga nggak pernah nanya. Sayang kamu kontrol kapan, nggak pernah nanya. Jadi setiap kontrol saya harus bilang sayang hari ini aku kontrol. Tanggal ini aku kontrol. Setelah kontrol juga nggak pernah nanya, bayinya gimana tadi sayang, sehat nggak? Nggak ada. Jadi kalau misalkan dia waktu itu ditanya, terakhir ya, berat badan bayi kamu berapa? Nggak mungkin tahu. Karena nggak pernah nanya. Nah selama itu kan pasti Mbak butuh biaya. Ya. Check up, pasti makanan tambahan juga kan. Ya. Sebagainya. Aduh, ini Ada support dari Vicky? Kalau support untuk kontrol itu saya pasti minta, tapi itu nggak terus saya minta dikasih, nggak. Jadi iya saya nanti ya, nanti ya memang pada akhirnya memang dikasih. Cuman nggak yang terus minta terus langsung besok dikasih, nggak. Kadang saya memang 1 bulan, kadang 1 bulan setengah, nggak pasti gitu Bang. Jadi bukan yang langsung oh sayang nanti tiap tanggal segini kamu kontrol aku kasih ya gitu, nggak. Waktu melahirkan datang? Tidak. Bantuan juga gak ada? Tidak. Biaya rumah sakit, persalinan? Tidak. Ya lagi nebar jalan ke tempat lain. Ya. Fik, main sini Fik. Ngobrol ya biar seru ya, santai ya. Ini Mbak Fang ceritanya santai banget ini. Iya, siapa tahu nanti dapat berita jala-jala yang lain kan, iya. ikan yang lain maksudnya. Ada ikannya udah beranak belum? Iya. Tapi yang nemenin lahiran malah ini. Tapi Mbak setelah mendapat perlakuan yang tidak enak itu atau merasa wah gua ditinggal nih, Mbak pernah nggak kayaknya dulu ada tanda-tanda nih gue cuma dimainin doang sama Vicky, dipermainkan gitu? Saya merasanya waktu itu memang oh ternyata bener ya, kayaknya dia cuma pengen anaknya doang. And the end-nya saya merasa begitu. Dan dia tunjukkan itu sekarang bahwa dia pingin anaknya doang. Saya lihat dari postingan Instagramnya dia Tentang anak. tentang bahasa singkatnya kita mungkin bisa jadi orang lain tapi anak yang nantinya akan lahir kamu
saya akan mempertanggungjawabkan dan kamu akan berkumpul dengan kakak-kakaknya, bahasanya gitu. Sedangkan Seperti kakak-kakak, yang abang bilang gitu ya. Iya, Iya. exactly. Jadi ibunya nggak perlu. jadi anak-anaknya berarti itu. kan dia ibunya nggak perlu, dia mau anaknya akan berkumpul dengan anak-anak dia yang lain. Anak yang Yang Anak-anak yang nggak ada ibu-ibunya anak-anak juga yang gitu. ibunya juga saya bingung yang mana aja itu maksudnya, Bang, yang di rumah dia maksudnya, Bang. Kayaknya Bang Vicky ini mau bikin klub bola, obsesi sekali dia dengan bola. Udah buka mini soccer, anaknya udah mau seperti kesebelasan. Berarti setelah Mbak Fang Fang melewati persalinan itu tidak pernah ketemu, tidak ada juga bantuan misalnya biaya persalinan dari seperti, pokoknya udah gak ada sama sekali. Nggak ada komunikasi, tidak ada nafkah, tidak ada bantuan, tidak ada apapun. Gimana ya? Bingung juga. Kan bantuan perhatian aja nggak Iya, Lewat orang-orang lain, lawyernya atau apa gitu ada komunikasi? tidak ada. Tidak Tidak ada juga. sama Kalau sekali. gini Bang, mohon izin, kan waktu awalnya terjadi ricuh antara Fang Fang dengan VP ini kan ada seolah-olah klarifikasi yang diberikan oleh tim kuasa hukumnya bahwa dari pihak VP ini akan menyediakan uang sejumlah 50 juta. 20 juta. Ternyata itu tidak terrealisasi. Sampai Itu sekarang. pertama. Ya, tidak terrealisasi sampai sekarang. Lalu yang kedua, saya baru saja mendapatkan telepon dari Fajar. Fajar ini adalah korban VP juga. Dia itu kerugiannya 200 juta. Korban apa? Dugaan penipuan. Penipuan dan penggelapan sound system. Sound system ya. Nah, jadi Fajar ini sudah melaporkan VP ke Polda Jatim dan laporannya juga sudah naik ke tahap penyidikan. Ya, Oke. nah, Fajar cerita sama saya, Vin, si VP datang nawarin uang damai. Saya tanya berapa? 50 juta katanya. Sedangkan kerugian Fajar itu 200 ya, dia jelas tidak mau katanya. Nah, saya jadi bingung, apakah ini sebuah kebetulan? Pertama, si Fang Fang dijanjikan 50 juta, ternyata tidak terrealisasi. Tiba-tiba 3 hari yang lalu, Fajar menelpon saya dan bilang ada tawaran perdamaian dari VP supaya Fajar cabut laporan, tapi cash yang ditawarkan itu sebesar 50 juta juga. Nah, jadi saya cuman berpikir, apakah ini ada korelasi kenapa dananya itu tidak sampai ke Fang Fang, apakah dananya itu jadi dialihkan, mau diserahkan ke Fajar ya? Saya nggak tahu juga. Oke. Kita ke tim lawyernya dulu. Kalau sudah begini, upaya hukumnya apa, Pak? Bu? Upaya hukumnya yang sudah kita lakukan itu tadi malam, Bang. Kita sudah menerbitkan LP. Kalau untuk yang penelantaran anak itu di Mabes Polri tadi malam. Mabes Polri. Iya. Kalau untuk yang penghinaan terhadap Ci Fang Fang lewat DM itu yang dilakukan oleh salah satu diduga adiknya. Inisialnya BG ya. Ya, NG sama BP. Ya, BP sama NG. Itu juga kita sudah laporkan di Polda Metro Jaya tadi malam dengan ada penghinaan untuk Bang Vino itu di Polda Metro Jaya juga. Oh, komplit penghinaannya. Komplit. Ke Mbak Fang Fang sama Bang Vino juga? Iya. Iya. Loh, apa alasannya menghina Bang Vino? Karena kan mereka mengatakan Bang Vino adalah Kriminal ya, seorang lawyer lawyer kriminal. kriminal dan ada hashtag juga peradi dan lain sebagainya. Karena mereka melihat bahwa Bang Vino yang sudah membantu Fang Fang untuk memperjuangkan haknya Fang Fang sama Dede Ryu. Oke, oh Rio namanya. Ryu. Ryu. Iya. Ryuki. Oke, jadi sudah buat LP itu, udah keluar ada LP-nya. Oh ini bukti LP-nya. Nanti saya boleh ambil gambarnya ya. Boleh, boleh. 3 laporan sekaligus. Iya, 3. Kita Sampai setengah 5 pagi. dari jam 7 malam sampai setengah 5 pagi baru selesai. Sampai hotel setengah 6 ya. Ya, laporan baru 3, Oke. ya laporan lama juga ada 3 ya. Laporan lama itu apa? Ada 3 dugaan tindak pidana penipuan penggelapan serta TPPU-nya. Yang di Polda Metro. Sidik. Iya, yang sudah naik Yang sidik, sudah naik ada sidik itu. TPPU. Wah ini. Selain ke
polisi, ada institusi lain yang dimintai bantuan gitu, perlindungan. Komisi 3 Komisi 3 ya, Komisi 3 sudah ada. sudah kita bersurat minta audiensi kemarin. Dan ada juga rekomendasi dari salah satu mantan gubernur yang beliau adalah anggota Komisi 17. Kebetulan dulu kita sama-sama di PDIP. Terus sudah membantu kita untuk menerima kita kemarin pada saat kita mengirimkan surat. Sekaligus kita mengklarifikasi bahwa apakah surat kita itu sudah sampai di sekretariat Komisi 3. Lalu sudah diterima dan kita mendapat beberapa advice dari Bapak Wayan untuk Wayan tetap Koster. ya, Wayan untuk tetap Sudirta. bukan Pak Wayan Sudirta. untuk memperjuangkan hak ya women support women. Oke. Ketika memang kita punya data yang benar, jangan pernah takut. Lawyer itu harus berani mati. Komisi 3 itu kan komisi hukum. Apa yang mau dari audiensi dengan Komisi 3? Itu kemarin kita perihal yang kerugian para korban selain Fang Fang, yang penipuan penggelapan dan TPPU yang sudah naik LP itu di 2024 di Polda Metro Jaya sama Polresta Bekasi Kota. Oke. Karena mandek, akhirnya pas di saat Fang Fangnya bersuara, korban-korban yang lain speak up, Oke. meminta tolong kepada Bang Vino. Akhirnya kita menerima dokumen. Oh, ini kasus berbeda, Kasus berbeda tapi lawyer yang sama ya lawyer yang sama dan terlapornya satu orang sama. yang sudah naik sidik itu ya. Sudah naik sidik. Betul. Oke. Lalu apa yang diharapkan dari Komisi 3? Mendorong supaya persoalan ini atau apa? Kita hanya meminta untuk kita diundang untuk Membantu audiensi, mengawasi dan menyuarakan. Juga kita bersurat juga tembusan ke Komisi Perempuan Perlindungan Anak. Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. Oke. Bang Vino sejauh ini melihat perjalanan perjalanan kasus akhirnya kan? Apa yang Abang lihat dari secara hukum ya? Saya bersyukur karena dari Polda Jatim ini sudah menaikkan status laporan Pak Fajar ini menjadi penyidikan. Kalau sudah penyidikan berarti kan unsur pidananya sudah cukup terpenuhi dari laporan tersebut. Nah, jadi dari Polda Jatim sudah naik ke penyidikan dan saya bersyukur karena laporan dari salah satu korban VP di Polda Metro Jaya pun yang sudah dilaporkan dari 2024 dan sejak kasus ini viral yang tadinya jalan di tempat status laporannya baru saja naik ke penyidikan juga yang di Polda Metro Jaya. Dan yang membuat saya excited itu karena pada saat itu naik ke penyidikan di situ juga diterangkan penyidik menambahkan pasal baru yaitu pasal TPPU. Karena diduga aliran dana tersebut juga mengalir ke adik-adiknya. Nah, ini memberikan kami ya sedikit pencerahan dan kelegaan lah. Nah, kami berharap dari Polda Metro Jaya lebih cepat nanti untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, dari kan ada Polda Jatim dan Polda Metro Jaya nih. Nah, mana yang lebih dulu nanti statusnya naik jadi tersangka, kita tunggu aja. Oke. Tapi itu kan di luar cerita Mbak Fang Fang. Kalau Mbak Fang Fang ini aspek hukumnya akan masuk dari mana? Ya, kalau saya melihat dari awal sudah saya jelaskan karena ini statusnya adalah pernikahan siri yang tidak tercatat di KUA. Legal standingnya itu jujur sulit. Cuman yang cukup menarik pada saat kami melaporkan ke Polda untuk kasus penghinaan yang dilakukan oleh keluarga si VP, dari pihak penyidik menyarankan kami coba deh ke Mabes untuk reskrimnya untuk dugaan penelantaran anak. Ya, siapa tahu berhasil. Oke. Ada dugaan penelantaran. Dan akhirnya laporan kami diterima. Iya, dan kayaknya undang-undang baru tentang perlindungan perempuan itu masuk ya Bang, bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah pun harus mendapatkan tanggung jawab. Tanggung jawab hak. Dari itu sudah ada orang tua. putusan dari Mahkamah Konstitusinya untuk mendapatkan hak nafkah anaknya, Bang, seperti itu. Oke. Jadi kemana nanti upaya untuk mendapatkan itu? Oke, kita bisa mengambil langkah hukum secara perdata, kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, gugatan nafkah. Oke. Dan itu akan dilakukan Rencananya seperti kapan? itu. Kira-kira. Dalam waktu dekat. Nah, oke. Tapi sejauh ini
tidak ada lagi komunikasi dengan Vicky. Kalau Mbak Fang Fang kan mungkin udah tertutup gitu ya, atau mungkin Vicky-nya lagi sibuk, kita nggak tahu juga. Tapi lawyer to lawyer gimana Bang? Dari tim kuasa hukum sudah ada ajakan untuk yuk dari pihak tim kuasa hukum Fang Fang, yuk kita duduk bersama-sama, duduk bareng. Tapi saya rasa duduk bersama-sama pun juga akan percuma. Karena kami ini di sini tidak hanya cukup mewakili Fang Fang. Selain Fang Fang, kami juga mewakili beberapa korban VP lainnya yang menuntut ganti rugi atas kerugian material dan imaterial yang mereka alami. Baru 3 orang saja yang speak up itu kerugiannya sudah 5,2 miliar. Wih, 3 orang. 3 orang. Dan ini sudah bertambah lagi. Ada lagi. 3 orang itu modusnya apa? Si Nah, Vicky. itu usaha, investasi usaha. Investasi bersama. Iya. Investasi usaha Bidang? di Untuk soccer ya. Untuk mini soccer. Mini soccer. Oh, mini soccer. Yes, Iya, yang di exactly. Bekasi. Bu Gusti ya? Tapi sempat dijalanin itu usaha Ya, itu. sudah berjalan waktu itu dari 2023 Bang. Oke. 2022 sampai 2023 hanya setahun jangka waktunya, karena memang aset itu juga sedang diaidahkan oleh pemilik aset itu, akhirnya semuanya selesai sampai di situ. Jadi Sudah ini udah satu diaidahkan paket, dan Bang. itu. Ini udah bukan bicara Fang Fang lagi. Ini bicara Fang Fang dan para korban-korban lainnya. Fang Fang itu hanya memicu. Iya. Fang Fang itu hanya Oh. trigger. Hanya trigger. Trigger bagi orang-orang ini untuk kalau Fang Fang berani speak up, saya juga mau speak up. Emang selama ini mereka takut? Takut sekali karena setiap dilaporkan, Intimidasi. laporannya itu selalu mandek. Hanya sampai di penyelidikan nggak jalan. Dan diintimidasi juga. Dan ada intimidasi juga. Jadi gini, yang cukup menarik ini yang saya pelajari tentang VP ini. VP ini orangnya lucu ya kalau di dunia hiburan, entertaining, dan dia itu nggak pernah secara gamblang itu berkata kasar. Ya, tapi somehow dari pihak-pihak korban ini berkata kalau VP tidak suka dengan sesuatu, VP-nya sih adem aja. Tapi tiba-tiba ada orang terdekat yang masuk di situ. Seperti menyerang gitu, melakukan intimidasi, bullying yang seperti yang dialami oleh klien saya. VP tidak secara langsung berkata kasar kepada Fang Fang, tapi tiba-tiba orang lain, keluarga terdekatnya itu yang jadi seperti bahasanya apa ya? Jadi peluru yang lainnya gitu, jadi penggerak gitu. Ya, termasuk kamu kan dibully juga. Iya. Tapi VP secara langsung nggak akan berani direct ke saya sebagai Fang seorang Fang laki-laki. pernah alamin itu, mendapat perlakuan seperti itu. Pernah yang kita laporkan Rekannya itu. sudah Oh, yang dilaporkan. laporan Semalam, ini. ya? Iya. Berapa kali mendapatkan misalnya 2 kali. 2 kali? 2 kali. Mbak Fang Fang jawab. Oh enggak. Tapi dia mengafirmasi ke VP. Dia. Dia bilang kok begini, Hmm. keluarga kamu kok ngomong begini. Terus apa? Apa Malah kata Vicky? pembelaannya. Dia bukannya minta maaf. Saya kecewanya sih ketika saya ngomong hal itu dia bukannya minta maaf atau mungkin ngasih tahu yang bersangkutan, tapi malah memojokkan saya. Ya kamu harusnya jangan posting-posting seperti itu, nanti bikin salah paham atau gimana gitu. Jadi malah menyalahkan saya gitu. Jadi dia nggak frontal. Dia kalau mau nyerang ada orang lain. Lempar batu sembunyi tangan. Oke. Tapi kan kalau kita lihat buat Mbak Fang Fang kan jadi dilematis. Ya kan, bagaimanapun udah nikah, punya anak. Lalu kalau misalnya masuk ke jalur hukum, apa yang mau dibereskan dulu? Apakah akan menyatakan memutus hubungan, bercerai, atau seperti apa, Mbak? Kalau dibilang mau memutus hubungan bercerai sampai detik ini pun kita juga tidak ada komunikasi. Dia juga tidak ada menghubungi saya, tidak berniat juga untuk melihat anaknya. Jadi sepertinya kalau misalkan dibilang memutus komunikasi, sepertinya dari dia juga sudah memutus komunikasi juga gitu. Kalau begini, kalau di catatan sipil itu kan ada gugatan cerai atau apa. Kalau seperti ini gimana, Bang? Nggak bisa, kan tidak Nggak bisa, terdaftar di kan KUA. tidak tercatat. Jadi Di bubar dukcapil. begitu saja. Iya, Iya. inilah yang dialami oleh para wanita-wanita Merugi yang pihak wanita. mau diajak untuk melakukan pernikahan siri. Yang dirugikan itu selalu kaum wanita. Tapi kan undang-undang baru tadi mengatakan anak tidak boleh di. Anaknya saja. Anaknya Anaknya saja. saja. Tapi untuk harta gono gini gimana?
Oh enggak. Nah, kan gigit jari. Tapi kan Mbak Fang Fang kayaknya punya harta banyak. Amin. Bukan itu yang nggak boleh begitu ngomongnya. Artinya sekarang yang Mbak akan perjuangkan adalah bagaimana nasib anak Mbak. Betul. Betul, ke depan. Betul. Iya. Berarti harus ada pengakuan sah dulu kan Bang? Bisa di Karena itu kan saya nggak tahu gimana. Karena itu kan nanti berpengaruh ke urusan administrasi akte. Ya kalau dia sekolah kan Oke. anak ibu aja Oh, atau anak ibu. tetap dicantumkan nama Ayah. enggak ya? izin ya Bang. Oke. Anak yang terlahir di luar perkawinan atau di perkawinan siri, maka dia hanya akan bernasab ke ibunya dan Ibunya. keluarga ibunya saja. Oke. Kalau ingin mendapatkan haknya sebagai anak, maka bisa diajukan ada langkah hukum, diajukan namanya permohonan asal usul anak. Asal Seperti usul. itu. Berarti tes DNA lagi. Sebenarnya tidak perlu karena Tidak. apalagi sudah ada pengakuan. Sudah ada pengakuan Oke. dari Vicky. Dari ayah. Tapi kalau dibutuhkan tes DNA bisa lu dilakukan. Untuk Oke, tapi itu tidak menjadi syarat mutlak. Oh tidak. tidak. Selama sudah ada pengakuan, ada Dari saksi, bapaknya. ada Minimal peristiwa, 2 alat dokumen. bukti. Iya. Itu seperti itu. Oke. Berarti perjuangannya ke nasib si Riu tadi ya. Iya. Riu. Kondisinya gimana? Aman si Riunya? Sekarang sudah mulai gemuk, Ah, sudah mulai makin mirip. Bang, udah mulai gini, Bang. Iya. kok ketawa sih Mbak? Kenapa ketawa? Kan bapaknya ya boleh. Karena Iya, lahirnya mirip Waktu baru ibunya. lahir mirip mamanya. Oh. Tapi saya juga bersyukur lama-lama mirip. Jadi nanti tidak ada perkataan, kok nggak mirip gitu. Gitu kan. Gak ada keraguan Iya, lagi ya. betul. Kan ini kan Fang Fang ini lagi belajar mau melupakan sebetulnya. Karena kan ini luka. Iya, tapi ketika lihat, aduh, Aduh, inget lagi. Buat reminder itu, buat reminder. Berarti komplit ya kasus Vicky ini Bang. Ya? Pokoknya kalau nggak ada, Bang. Kalau nggak ada dia semua ada. Ini kasus penipuan dan penggelapan TPPU-nya ada. di Jawa Timur dan Jakarta. Polda Iya. Metro Jaya. Iya. Iya, kalau nanti masuk juga penelantaran anak ini dan tiba-tiba diproses, masuk lagi. Iya. Diganda-ganda lah dia, Bang. Mana yang lebih dulu? Oke, itu nanti prosesnya tetap berbeda atau Ya, untuk saat ini sih saya Hasil masih untuk jangka waktu yang lebih dekat yang saya masih kawal itu laporan yang di Polda Jatim dan Polda Metro Jaya. Jujur kalau di Polda Jatim karena kerugian dari si pelapor ini hanya 200 juta, saya mungkin agak merasa optimis ini bisa tercabut laporannya karena nominalnya kecil. Kecil. Hanya 200 dan dia sudah menawarkan 50 Jawa seperempat. Timur. Ya. Jawa Timur. Ya, ini mungkin bisa tercabut laporannya karena jumlahnya kecil. Tapi untuk laporan di Polda Metro Jaya, saya rasa hopefully itu tidak bisa dicabut karena kerugiannya cukup besar. Ya. 2 miliar lebih ya yang di Polda Metro Jaya. Iya, ya. 5,2. 2,3 yang sudah naik. 2,3 yang sudah Nah, naik iya, sidik. 2,3 itu yang di Polda Metro Jaya yang sudah Itu penyidikan. berapa korban? Satu. Satu korban. Total ada 3 yang kita handle, yang 5,2. Nah, 2,3 ini satu orang. Wih, ngeri kali. Nangis-nangis tuh orang deh, duitnya habis ya. Nah, maaf ya, kata klien kita, Mrs. A, dia juga ada teman 3 orang lagi ya katanya ya. Nah, Bagaimana mereka boleh dibilang dalam tanda petik itu kayak diperdaya gitu sampai menyerahkan. nah, ini yang saya nggak ngerti karena semua pihak korban ini yang nggak saling kenal ini semua pengakuannya sama. Kalau sudah ketemu VP itu langsung seolah-olah kayak nurut aja. nggak Nurut tahu. aja. Saya nggak tahu itu apa. Mungkin karismanya. Bukan katanya apa semuanya nih. Atau Nah, kata-katanya ini yang orang yang nggak manis. saling kenal semuanya. Ngomongnya sama. Ada juga satu korban yang bilang udah berkumpul, udah emosi, yuk kita datang, kita rame-rame ngamuk-ngamuk, kita gerbek. Begitu udah ketemu VP, cuman Iya. bingung. Nggak ngerti saya itu apa ya Bang. Ingin belajar juga saya. Dia punya kekuatan hipnotis seperti itu. Harus berguru Boleh juga kayaknya tuh ya. Vin ya. Nanti aku praktekin sama kamu. Jangan dong. Oke, Mbak Fang Fang, setelah sejauh ini dengan
problem yang Mbak hadapin sekarang, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau Vicky kemudian datang dan memenuhi janjinya untuk membayar 5 ya 50 tadi itu ya, juta. janji untuk memberi 50 juta itu, apakah lalu dia mengubah lagi komitmennya untuk Tetap. hidup bersama, Ayo, diterima gimana, atau Bang? tidak? Balik lagi. Gimana, Bang? Maksudnya harga saya 50 juta gitu. Bukan. Bukan dong. Kali 50 Kan kan dia kan tadi Dia kan kan untuk berdamai kan, tadi memberikan uang bukan 50 untuk juta. berdamai, kan dia Untuk waktu itu berjanji akan memberi apa namanya? Rumah, fasilitas rumah yang layak Ya. di Semarang, mencukupi tinggal bersama satu atap seperti layaknya suami istri. Oke. Itu janji-janjinya. Lalu kemudian waktu Mbak Fang Fang melahirkan, dia janjikan 50 juta Yes. untuk Biaya kalau persalinan. itu di Vicky datang dengan Memenuhi. nominal seperti itu, apa yang akan Mbak reaksi Mbak? Mau menerima lagi Vicky untuk hidup bersama atau Gini Bang, ini gelas kalau sudah pecah, walaupun saya mau rangkai seperti apapun pasti retak, ya. Jadi walaupun dia sudah ngelemin satu-satu, itu gelas tidak akan menjadi utuh. Jadi persoalan rumah tangga, walaupun dia menyediakan rumah, menyediakan uang 50 juta, berjanji ini itu, tapi permasalahannya bukan cuma di situ. Dia menurut saya dia sudah melukai saya sedemikian dalam. Jadi untuk kembali rujuk menjalin rumah tangga, saya sudah tidak bisa. Gitu. Jadi saya sudah tidak mau untuk hidup itu kan untuk merasa damai, untuk merasa dicintai itu kan bukan hanya berupa harta dan materi. Gitu. Dan kekecewaan saya itu sudah terlalu banyak. Oke. Jadi untuk menuju ke arah situ, saya untuk mempercayainya kembali itu sudah tidak bisa lagi. Maaf Bang Vincent, mau saya tambahkan. Kan baru saja saya mendapatkan klien baru. Ya, dia ini seorang eksekutif chef dan selebgram. Nah, pada saat dia tahu saya menangani kasus VP, dia kemudian menunjukkan DM Instagram, di mana dia juga di DM oleh VP dengan sebutan sayang, cantik, sayang. Dan waktu saya tanya, ini terjadinya kapan? Oh, ini terjadinya bulan Februari 2026 atau sekitar Maret. Di bulan yang sama pada saat VP Sedang menikah. menjalin Saya ada videonya. Iya. Dan waktu DM itu kan saya lihat tanggalnya ya. Tanggalnya itu kan jadi saya sama dia itu kan ketemuan di tengah. Jadi dia dari Jakarta ke Semarang, saya dari Pati ke Semarang. Itu tuh dia nge-DM itu pas kita lagi ketemu di Semarang. Wow. Gitu. Jadi oh begitu gitu. Tapi baru sekarang. Baru tahu kan setelah Tahu. setelah sudah sama Bang Vino, kan soalnya klien barunya Bang Vino kan. Ya, jadi ini eksekutif chef ini baru tanda tangan surat kuasa dengan kami, tapi untuk kasus yang berbeda. Ya, akhirnya dia bahas-bahas, dia karena dia tahu tentang berita tentang saya menghandle istri Siri dari VP, dia bilang, aku juga di DM nih, Aku dengan juga sebutan dirayu. sayang, cantik, dan sebagainya. Saya lihat, mana coba lihat, ditunjukin Instagramnya, centang biru bener yang DM si VP ini. Dengan sebutan sayang, cantik. Di bulan yang sama, Februari 2026 dan Maret, sekitar bulan-bulan baru menikah juga. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk case yang sayang-sayang itu sih saya sudah tidak begitu heran. Yang bikin saya paling shock adalah ketika saya umur 8 bulan, saya mengetahui bahwa dia baru mempunyai anak bayi yang berumur 7 bulan. Yang berarti kan ketika itu entah itu istrinya atau siapanya itu hamil, dia baru mendekati saya. Kalau dihitung mundur. Betul. Bener kan Bang? Lah saya tidak tahu itu apakah itu istrinya atau dinikahi atau tidak. Kan saya tidak tahu. Berarti kan ketika saya didekati itu yang saya tanyakan apakah kamu punya istri atau enggak, dia yang jawab enggak, sedangkan orang ini posisinya lagi hamil nih. Tapi dia ngedeketin saya nih. Gitu. Jadi saya berpikiran kan bahwa jangan-jangan saya lagi hamil juga apa, terus kamu tinggalin gak pernah kamu ajak juga, jadi posisinya jadi ada kayak seperti itu lagi gitu. Bang. Jadi saya nggak mengerti Bang Vincent. VP ini cara berpikirnya itu bagaimana sih? Maksudnya begini,
kalau memang dia sebagai laki-laki cuman ingin having fun atau tidur sana sini, kenapa nggak bermain aman saja gitu loh? Kenapa harus anak di sini, anak di sana? Nah ini yang saya nggak mengerti konsep atau cara berpikirnya dia. Apa ada kepuasan pribadi ya kan dengan melakukan itu, terus perempuannya harus sampai hamil dan punya anak? Saya pingin tanya sebetulnya sama dia. Tuh kenapa anak itu sampai sekarang total anaknya udah berapa? 9 kalau kata dia. Sama Rio. Sama Rio. Iya. Nggak ngerti kan saya. Mau Iya. bikin kesebelasan boleh. Bentar lagi berarti. Kita tahu. Iya, yang itu yang tahu. Kita Iya. tahu yang nggak tahu. Jadi itu waktu pengakuan Vicky ke Mbak. apanya? Pengakuan Vicky bahwa dia punya anak 9. Kan ada di podcast dia bilang anaknya 9. Waktu itu saya taunya, saya pikir Rio anak nomor 8. Nah setelah saya muncul, kayaknya dia mikir, oh nggak bisa nih saya tutupin mungkin yang anak nomor 8 ini. Akhirnya dimunculkan sama dia bilang Rio anak ke-9. Gitu. Predator. Tapi duitnya nggak cukup, men. Mau jadi gladiator tapi dompetnya nggak cukup gimana? Aduh. Oke. Duit orang Tapi selama dipakai. apa namanya? Selama menjalin hubungan itu, Mbak, ada gak Mbak merasa bahwa atau mengeluarkan duit atau harta Mbak dipakai untuk hidup bersama itu? Kalau mengeluarkan duit dipakai untuk berhidup bersama itu, contohnya gini, saya kadang itu kan kalau misalkan dia minta ketemuan nih, itu kan biasa rembes. Kadang itu misalkan saya habisnya katakanlah misal 3 juta, dia cuma ngegantiin 2 juta. Kadang itu seperti itu. Diskon. Jadi iya, tapi kalau misalkan saya bilang ngasihnya, maksudnya kayak misalkan saya protes nih, ngasihnya kan cuma 2 juta, masalah saya habisnya berapa? Ya sayang nanti aku tambahin lagi ya, tapi tambahinnya itu entah kapan gitu. Jadi kayak, tapi terus saya mikirnya ya udahlah, ntar kalau misalkan saya minta-minta lagi, ntar dipikirnya saya tidak bersyukur, Oke, udah dikasih iya. tapi tidak bersyukur. Tapi padahal kan itu kan uang yang saya keluarkan gitu Bang, Uang pribadi ya? uang pribadi, jadi dirembesin gitu loh. Ke Pak Direktur. Iya. Tapi nggak sesuai nominalnya. Kalau CEO. rembes itu kan rembes kan biasanya di perusahaan. Iya, Pak CEO. Tapi minta gantinya susah ya. Oke, Tapi ada nanti nggak sesuai nominalnya. sempat minjam misalnya, Ada. Iya, ada sempat minjam duit ke Mbak Fang Fang. Ada. Udah diganti belum? Saya minta lah, Bang. Balik. Karena saya cecer terus. Oh, dengan diskon juga. Oh enggak. Dibayar berapa kali tuh? Terus dibayar 1 kali karena saya cecer terus. Jadi kayak contohnya misal di luar itu ya, kayak misalkan bukti transfer tuh yang ditempelin paling besar berapa Bang, yang ditransfer ditunjukin di Instagram, berapa tuh paling besar yang di depan, Nah. Ditunjukkan kan 15 juta tuh. Ya. Nah 15 juta itu kan sebenarnya bukan uang nafkah. Tapi dari pinjaman 30. Enggak, Oh, uang. Jadi ceritanya itu jadi ceritanya itu kan saya ulang tahun bulan Oktober. Nah, waktu itu kan dia nanya ini, mau kado apa? Mau kado handphone. Dia kan nanya gitu. Boleh saya minta kado handphone? Boleh. Beli Kamu dulu. mau kado apa? Handphone apa? Terus waktu itu kan iPhone 17 mau keluar nih. Ah, Boleh nggak kalau saya iPhone 17 kan mau keluar? Oh ya udah boleh saya, nggak apa-apa kamu beli aja gitu. beli dulu. Tapi dia kan ngasihnya tanggal 8 November. Nah, dia kasih saya 15 juta, ini kamu beli handphone. Tapi kan sisanya pakai uang saya, Bang. Oh, Sama juga, Bo. ya namanya juga kan kado bersama. Iya benar. Intinya gini bang. Lucu bener Vicky, kocak lu Vicky. Satu studio ketawa gila. Oh. Intinya gini bang. Sorry, harga itu patungan. berapa sih iPhone 17 waktu 25 juta. 27? Oh, Pro yang Pro, berapa, bukan Pro Ban? Max, bukan Pro Max 25. Vicky nanggung sekitar berapa? 15 juta. Berapa 15 persen itu juta. ya? Ya, hampir 50% lah. Iya. Ya lumayan lah, Bang. Oke. Kok dilumayanin kan kamu ulang tahun. Tapi kan maksud saya begini loh, kan yang ditunjukin kan dipikirnya orang-orang itu saya diberi nafkah 15 15 juta. juta. Oh, Makanya kan oke. saya bilang itu kan November tahun 2025 dan itu juga bukan uang nafkah. Kalau mau nunjukin ya 15 jutanya bulan-bulan kemarin lah Bang, bulan-bulan Oke. Mei kek atau bulan Juli kayak gitu kan gitu. Bang. Masa bulan-bulan sebelum menikah ditunjukin itu aja buat kado kan.
nggak make sense bang. Misalkan gini, kan dia kan selalu membanggakan bahwa dia sudah transfer 15 juta itu. Nah, apakah mungkin istri hamil 9 bulan, bukaan satu, tanya biaya persalinan bagaimana, tapi dia malah ngebahas di media, loh aku kan udah kasih dia 15 juta untuk iPhone. Kan nggak make sense. Biaya untuk beli iPhone dan biaya untuk persalinan kan dua hal yang berbeda. Iya. Betul. Gitu. Apa bisa istri saya misalkan suatu hari bilang sama saya, Vin, kamu harus membiayai biaya persalinan saya. Oh. Terus saya bilang sama dia, loh aku kan pernah kasih kamu 10 juta untuk beli perhiasan. Itu nggak kan dua mungkin. hal yang Oh. berbeda. Dua hal Bang. yang berbeda begitu. Mungkin Oh mungkin Mungkin gini ini, bang, iya bener. investasi. Saya nih nabung dulu ya, nanti Ya, kalau misalkan investasi. kamu lahiran ini dijual gitu kali ya bang ya. Itu kali. investasi. Iya bener. Iya, pas Buat biaya Invest yang lahiran. nggak sepenuhnya, invest separuh. Iya bang. Jadi Bro, makin bro. dia klarifikasi kita makin ketawa itu Iya. sebetulnya. Iya. Tapi memang mungkin ini ya jadi apa ya buat Vicky, karena kan banyak hal, ada beberapa lah cerita-cerita yang hampir serupa kan. Mungkin orang ada yang capek lah udah biarin aja gitu. Nah kebetulan kasusnya Mbak Fang Fang ini muncul bersamaan dengan kasus tindak pidana itu kan. Yes. Iya. Ceritanya Mbak Fang Fang ini, dan akhirnya ya orang ada yang bilang, nah kena batu lu sekarang Vic gitu. Ya kan, karena tadi Mbak bilang Mbak percaya saya mau berubah. Harusnya Mbak cek dulu kan waktu itu, ini dia mau berubah ini waktu putus sama Angel sama siapa tuh. Karena kan putus sama Angel kan saya akan berubah, putus sama Kalina saya akan Oh, berubah. ngomongnya ya kan? begitu terus ya. Iya, mestinya waktu itu Mbak cek dulu. Oh, ini waktu sama Angel begini ngomongnya. Terus sama Kalina, sama siapa lagi? Wah, nggak percaya. Soalnya kan waktu dia kan kalau misalkan di sosial media itu kan dia menikah hanya 3 kali kan bang. Iya, yang tercatat emang. Ya kan yang tercatat kan itu. Iya. Sedangkan yang lainnya kan tidak ke blow up kan. Harusnya mah semuanya disebutin biar kita juga tidak jadi korban kan. Betul. Kalau misalkan di sosial media, oh ternyata ada istri ini 10, kan kita nggak mungkin juga mau. Tapi ternyata yang di sosial media kan hanya itu. Yang dia posting. Yang kita tahu, abang Oh, tahu ya. istrinya berapa yang di sosial media? Iya, tapi nggak mau ngomong sih. Dan yang lain kan misalkan orang-orang yang tidak melihat di sosial media, Ya. yang melihatnya hanya di sosial media, yang tidak tahu langsung kan, taunya hanya sosial media kan berarti taunya istrinya cuma itu. Kecuali kalau misalkan semua di up Tapi di dia sosial- pernah heboh dengan mengatakan punya nikah 24 kali. Iya, dia- saya juga yang ngomong- ada dari bule-bule juga itu. Iya, saya juga Tapi itu gimmick menanyakan, sih kayaknya bilangnya gitu. sih dia selalu bilang itu semua gimmick untuk naikin nama Rating dia. gitu. Nah kita sebagai orang yang bukan entertain kan, oh ya percaya aja kalau misalkan Ya. itu gimmick gitu kan. Oke. Berarti sekarang apa yang Mbak Fang Fang mau lakukan untuk membereskan hubungan ini? Kalau saya sih lebih ke ingin menuntut hak anak aja sih bang. Karena kan kalau dia bilang anak di postingan itu kan saya tidak ingin intinya anak saya intinya nangis gitu kan. Lah anak saya yang di rumah kan juga nangis bang. Itu kan anak dia juga gitu. Jadi saya inginnya kalau misalkan dia memberikan kenyamanan, pendidikan yang layak, rumah yang layak, makanan yang enak untuk anaknya yang lain. Saya juga ingin memperjuangkan hak anak saya yang ini, yang anak dia juga. Betul. Supaya mendapatkan rumah yang nyaman, pendidikan yang layak, makanan yang enak gitu. Sama seperti anak-anak dia yang lain. Kalau itu tidak terpenuhi, apa yang dilakukan Bang? Setidaknya anak saya sudah melihat bahwa mamanya sudah berjuang. Oke. Tapi kan ada aspek hukum di situ Bang. Ya. Berarti laporan penelantaran anak itu akan di... Mudah-mudahan itu bisa naik ke penyidikan. Hopefully. Jadi dari semua laporan yang sudah kami buat kemarin di Polda Metro Jaya dan di Mabes ya, ini sudah menjadi ranah pihak kepolisian untuk apakah ini bisa naik ke sidik atau tidak. Kami serahkan semuanya kepada itu pihak kepolisian untuk menentukan. Oke. Sorry bang mau ngomong. Ya. Jadi kenapa saya sampai saya ini kan tidak pernah ya, maksudnya kayak melaporkan atau apa gitu. Kenapa kalau sampai di titik saya punya anak ini, saya mau untuk mencoba memperjuangkan hak anak saya, supaya saya juga tidak mau nantinya ketika orang-orang di luar sana itu hanya ingin membuat anak tapi tidak mau bertanggung jawab. Betul. Jadi ketika
hukum ini berjalan dan ternyata kasus penelantaran ini ternyata terbukti. Jadi di luar sana ketika ada orang laki-laki yang hanya ingin berbuat seperti itu bisa berpikir. Jadi supaya korban-korban anak yang nantinya lahir dan ditelantarkan oleh para pria-pria yang tidak bertanggung jawab ini, anaknya bisa mendapatkan haknya dia sebagai anak. Bukan hanya ketika laki-laki ini mau bikin anak, habis itu jadi anak, sudah anak ini lahir, itu kan nyawa ya Bang. Terus habis itu dia tinggalkan gitu aja tanpa pertanggungjawaban, sedangkan tidak ada hukum yang berlaku untuk melindungi anak ini, itu kan kasihan. Jadi laki-laki ini hanya akan berbuat seenaknya. Nah saya tidak mau itu terjadi gitu. Saya juga berharap supaya hukum ini tuh bisa adil. Jangan sampai laki-laki seperti itu bebas aja gitu. Jadi nanti akan banyak laki-laki ya udahlah, udah jadi anak udah tinggalin aja, nggak ada kasus, nggak ada unsur hukum atau apanya, mereka akan seenaknya. Oke. Dari Sri Kandi yang mendampingi Mbak Fang, apa yang mau disampaikan? Kalau saya akan tetap mensupport Fang Oke. sampai kapanpun. Mbak Tania, Ya, support sistemnya ini dalam sekarang. segi apapun. Selama saya mampu, saya akan mensupport dia. Luar biasa. Mbak Nona Nona Yohana. Kalau bisa hukum ditegakkan biar ada keadilan buat wanita yang dirugikan. Oke. Itu harapan kita. Mbak, Oke, sebagai kuasa hukumnya kami tentunya pasti akan mengambil langkah hukum baik di pidana maupun secara perdata ya. Kalau umpamanya di pidana dia tidak mendapatkan keadilan, maka kami akan menempuh jalur perdata. Nah, mungkin terlebih dahulu kami akan mengajukan permohonan asal usul anak agar nantinya si anak siri ini bisa bernasab ke ayah kandungnya dan keluarga ayahnya seperti itu. oke. Kalau ibu karena- yang gimana? Karena sudah ada putusan dari Ya, Mahkamah Mahkamah Konstitusi Konstitusi. juga dan ada beberapa jurisprudensi. Misalnya kasusnya Macica Muhtar Ya. dahulu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan. Oke, berarti soal hak tadi Iya, misalnya hak itu. anaknya bisa Anak. diperjuangkan. Oke. Ibu, Ibu Dora, Ibu Ya. Dora. Tetap kita perjuangkan hak dari Dedek Riu dan juga Cik Harus. Bang dan korban-korban yang lain Bang. Oke. Tidak ada Oke. efek jerah. Bang Vino, Ya, ini sudah satu paket ya. Dalam arti kata, selain Fang yang tanda tangan surat kuasa dengan kami, korban-korban VP yang lain yang mengalami kejadian kerugian dalam penipuan dan penggelapan juga sudah tanda tangan surat kuasa dengan kami juga. Jadi ini whole package. Kami tidak bisa hanya memprioritaskan kepentingan Fang saja di sini. Betul. Dalam arti kata, kalau VP mau berdamai dengan Fang, itu artinya VP juga harus berdamai dengan para korban-korban lainnya yang ada di belakang Fang. Jadi sebetulnya ini kayaknya it's not all about Fang. sepertinya ini udah bukan perkara Fang lagi, tapi untuk kepentingan orang yang lebih banyak. Makanya saya agak pesimis perdamaian ini bisa dilakukan. Karena ini bukan cuma masalah hubungan suami istri yang harus diperbaiki. Kalau ini baik, bagaimana dengan korban-korban yang lain? Karena kalau VP tidak memperbaiki hubungannya dengan para korban-korban penipuan dan penggelapan yang lain, sekalipun VP kembali ke Fang, hidup Fang pun juga nggak akan tenang kalau dikejar-kejar oleh korban-korban yang lain. Betul. Ya kan? oke. Saya dulu, Mi. Bingung abang. Bang Vicky, mainlah ke sini Bang, ngobrol Bang. Ya, atau saya di kesempatan ini juga mengundang Bang Agus Nahak selaku lawyernya Vicky untuk setidaknya mengklarifikasi atau kalau menurut Abang ada cerita yang tidak sesuai atau tidak semestinya, silakan kita ngobrol di sini Bang Agus Nahak. Kalau syukur-syukur kalau Vicky juga mau datang. Boleh. Dan terakhir saya beri kesempatan untuk Mbak Fang menyampaikan sesuatu untuk Vicky. Apa yang kalau Vicky nonton podcast kita hari ini, apa yang Mbak mau sampaikan? Nggak ada sih Bang. Udah hopeless ya. Nggak ada. Udah capek, udah males. Closing statement. Nggak.
Iya, nggak ada. No comment. No comment. Oke. Lebih Kalau galak komennya Mbak udah Tani ya. bayar 50 Iya. jutanya dulu dong gitu. Nggak ada. Oke, nggak ada. Udah nggak berharap. Masih ada yang mau disampaikan atau ini udah selesai? Ya, saya cuma mau katakan kepada pihak VP bahwa laporan di Polda Jatim dan Polda Metro Jaya ini sudah naik ke tahap penyidikan ya. Jadi saya cuma mau katakan kepada pihak VP ya, karena ini sudah naik ke tahap penyidikan ya, dari sekarang lebih baik ya puas-puasin nikah lagi, puas-puasin punya anak lagi, Puas-puasin nyari ikan. nabur benih lagi ya, karena ya kami berharap mudah-mudahan waktumu menjadi gladiator di luar sana ya sudah semakin singkat. Finish. Ya. Siap. Terima kasih Bang Vino, Mbak Fang Fang, timnya Mbak ini setim sama Bang Vino kan? Setim. Dan tim Satu lawyer surat kuasa. Mbak Fang Fang, terima kasih sudah memberi kita kesempatan untuk berbagi cerita di sini. Thank you so much. Ya. Kami juga Iya, terima Bang. kasih banyak Abang. Siap. Abang. Dan pemirsa, Tempatnya yang disediakan. kalau urusan seperti ini memang sebaiknya diselesaikan secara baik-baik. Berdamailah, karena ini sebenarnya tadinya bukan perkara pidana. Ini tentang bagaimana mengelola hubungan antara dua pribadi yang sudah berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri gitu. Karena itu ya walaupun ada perkara lain, kalau Mas Vicky masih mau memperbaiki setidaknya hubungan dengan Mbak Fang Fang, ya bicaralah baik-baik seperti kalian memulai di awal hubungan ini. Dan sekarang juga kan ada buah hati yang hadir di antara kalian. Mudah-mudahan tempuhlah solusi yang baik lewat lawyer. Di sini ada Bang Vino, juga ada ibu Dora, ada dan tim-tim yang lain gitu ya. Jadi biarlah persoalan ini terselesaikan dengan baik. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan